karena terjadi peperangan di sini adalah peperangan Uhud, yang mana jumlah umat muslim hanya 700, tetapi kaum kafir Quraisy itu 3000. Ya, 700 banding 3000 sangat jauh. Akan tetapi di sini, Bu, mau di atas lagi. Gunung Uhud tadi ya. Ini ya. Kalau ini rumat, Pak, namanya, Pak. Hah? Kalau yang ini Rumata. rumat. Rumat. Rumat itu artinya gunung pemanah. Ini. Soalnya di sini dulu sahabat Rasul memanah di sini. Sini ya. Ya, Ke arah mana, Ustaz? ke arah sana. Ke arah sana ya. Ya, ya. Kisahnya Itu ada sahabat Rasul ketika peperangan Uhud ya. berjumlah 50 orang Di sini. di sini Ya. untuk memanah kaum kafir Quraisy, karena terjadi peperangan di sini adalah peperangan Uhud, yang mana jumlah umat muslim hanya 700, tetapi kaum kafir Quraisy itu 3000. Ya, 700 banding 3000 sangat jauh. Akan tetapi hampir saja umat muslim itu memenangkan peperangan ini. Dengan siapa? Dengan pasukan utama yang memanah daripada Jabar Rumat sebanyak 50. Ketika di bawah sudah menang dan sudah mengambil harta rampasan, mereka itu pada turun. Nah, disitulah amanah Rasul dan juga sabda Rasul dilanggar oleh mereka karena tergiur oleh kehidupan dunia. Terjadilah kekalahan seperti itu. Ini yang memanah siapa? Salah satunya Abdullah ada nama di sini, ada banyak 50 orang nama-namanya. Cuma saya itu. iya, enggak ada yang saya juga di sini. Ada juga. Ada di sini kan Khalid bin Walid ketika pasukan pemanah itu turun. Nah, Khalid bin Walid daripada kaum kafir Quraisy itu muter naik dari sana Ya. ke sini menyerbu. Berapa syahada, Ustaz? Ada 70 syuhada yang gugur ya. Dimakamkan mungkin, Mas. Di sana. Di sana tuh ya. Ya, Ada burung merpati. yang ada burung merpati yang kotak gitu. Ada di tarik pagar. Itu salah satunya ada yang namanya Sayyiduna Hamzah. Hamzah. Iya, Hamzah bin Masya Allah. Abdul Muttalib. Ada juga Mus'ab bin Umair dan para syuhada yang lain. Tapi alhamdulillah kita musuh itu di bawah hatinya, Ustaz, ya? Iya. Di bawah sini ya. di bawah sini. Dan mereka datang dari sana. Pakai kuda. Ada yang pakai kuda, ada yang jalan kaki, sama juga umat muslim. Pakai panah. Ada pakai unta juga. Senjatanya pedang sama panah, nggak ada pistol ataupun Nggak ada grenade, ya? nggak ada. Ini berarti ada 630 Sisanya yang syahid 70 ya. yang sahih 70 ya. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan surganya. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita insya Allah bisa mengikuti jejak beliau, yaitu memperjuangkan ajaran agama Islam dengan apa? Memberikan kebaikan, manfaat kepada orang lain. Seperti itu, Pak. Itu kalau misalkan beliau nggak turun tuh nggak terjadi itu ya. Nggak akan terjadi. Memang Allah udah rencanakan ya. Iya, Memang Allah udah rencanakan aja ya. iya. Jadi biar ada kisahnya saja. Benar. Misalnya ada bekasnya gitu di sini, ada Iya. perang, jadi ada yang meninggal juga gitu. Iya, benar. Jadi kalau misalkan dalam kitab Kharidah Bahiyah itu ada fakun ala alaihi syakura wa kun ala balaihi sabura. Terus fakul amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Itu dijelaskan apapun yang terjadi di dunia ini Allah telah mentakdirkannya, dan semua yang telah Allah takdirkan kita tidak bisa lari daripada takdir itu. Fakullu maqdurin fama anhu mafar. Seperti itu. Ada satu yang harus saya sampaikan, nanti kita jam 4.45 kumpul. Jago aja ya. Untuk membicarakan apa? Pemantapan manasik. Ya, kita nggak tahu kan, kemarin mungkin udah manasik kan ya, udah manasik. Cuman kita harus sempurnakan manasik itu, takut lupa, karena besok kita melaksanakan umroh harus dimantapkan banget. Oke, biar tidak ada kekurangan dan umroh kita terlaksana dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin.
muda. Siapa tahu anak muda itu dosanya lebih sedikit, kan gitu kan? Nah terus kemudian saya sebagai anak muda melihat bapak itu tidak boleh sombong. Siapa tahu pahala bapak itu lebih banyak. Nah gitu. Oke, jadi ibu bapak, salah satu amal soleh yang insya Allah menjadi bekal dan juga ladang pahala kita untuk menghadap Allah, yaitu kita bersodako. Karena sodako itu amalan yang tidak terputus-putus bapak. Kayak misalkan kita bikin masjid, wah selagi masjid itu ada dibuat untuk sholat, wah itu pahala kita tidak terhitung. Oke, nanti kalau misalkan ada jamaah ibu-ibu bapak-bapak yang ingin mewakafkan Al-Quran di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, bisa melalui saya atau Bu Ajaya atau juga Mbak Seri. Oke, nanti kita list bareng-bareng. Mas manasik, nanti kita kumpul di pelataran yang biasa kita kumpul 338. Ada pelatarannya kan? Kita kumpul di situ untuk manasik buat besok. Dan juga penjelasan kapan koper terakhir dikeluarkan. Oke, bapak-bapak juga kan harus menggunakan apa? Harus menggunakan ihram. Ibu-ibu apa? Masjid Kiblatin. Nanti. Oh, ada Masjid Kiblatin. Nah, kenapa mana? Hari ini. Depan ibu, di depan tuh ada Masjid Kiblatin. Itu ceritanya apa ini? Sedikit kita nggak turun ceritanya sedikit. Itu di depan tuh ada Masjid Kiblatin. Ada 2 kiblat. Maksudnya apa? Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sholat, yaitu sholat zuhur ibu. Nah itu masjidnya. Cuman kita nggak bisa turun. Itu masjidnya. Itu kenapa dinamakan Masjid Kiblatin? Jadi Rasulullah ketika sholatnya itu menghadap 2 kiblat. Kiblat yang pertama umat muslim mana? Masjidil Aqsa. 2 rakaat pertama di sholat zuhur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Masjidil Aqsa. Nah, turunlah qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka syatral Masjidil Haram. Nah, 2 rakaat terakhir di sholat zuhur Allah perintahkan, wahai Rasulullah, palingkan wajahmu menghadap ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram. Nah itu sejarahnya singkat saja. Kenapa dinamakan Masjid Kiblatin? Karena di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat dengan menghadap ke 2 kiblat. Kemana kiblat yang pertama? Masjidil Aqsa. Kita doakan ibu, kita bacakan Al-Fatihah ya. Saya selalu mengucapkan Masya Allah perjuangan saudara kita yang berada di Palestina memerangi kaum biadab ya, kaum kafir Quraisy, bukan kafir Quraisy, kaum Zionis itu wah nggak punya. Jangankan kita membicarakan agama, membicarakan kemanusiaan itu mas. Kita doakan semoga orang-orang di Palestina selalu diberikan ketabahan, kesabaran, dan orang-orang yang wafat di sana Allah berikan sebaik-baiknya balasan. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.